Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan HMD Agromania. Sahabat dan saudaraku dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya sedang meliput kegiatan bersih-bersih di kebun markisa nih. Ini saya setup sebagai kebun markisa. Ini ada bermacam jenis markisa yang saya tanam, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang rada hitam gitu ya. Ini terlihat ya dari bibitnya kan beda ya, batangnya tuh ada kemerahan ya. Nah, ini yang saya tanam dari hasil setekan batang kecil nih, batang tunas. Nah, ini ada mulai berbunga nih, ada bunganya ya, ini batang tunas. Nah, ini ada batang besarnya gitu ya. Ini batang besar sengaja saya hidupkan juga ya. Ini hidup, nanti biar dia menjalar ke atas, nanti tinggal dilihat, dipilih kualitasnya bagaimana ya. Mungkin perlu waktu ya, sebulan atau 2 bulan lagi nih baru dia bisa berbunga. Ini saya tanam gini ya, karena lahan yang saya buka tadinya bala, ini langsung saya setup, saya kasih bata-bata yang numpuk tadinya ada di dalam sini ya, sebagai kotaknya ya, atau seperti ini sih, seperti polybag, namun saya jadikan dia sebagai boxnya saja, jadi langsung menyentuh tanah dia, sehingga pupuknya bisa beradaptasi ya, maksudnya senyawa dengan tanah yang lamanya, karena kan air dia dan nutrisi itu menyerap ke bawah ya, nanti akar juga menyusulnya ke bawah, tembus dia. Jadi dia ke atas ini jalarannya jalaran horizontal ya, bukan para-para. Walaupun ada para-para di sini, saya tidak gunakan para-paranya sementara ini sebagai markisa ya. Nah, saya pakai ada kombinasi dengan pohon pare, ada juga pohon apa namanya tuh, jalaran lainnya seperti pohon waluh dan kecipir. Nah, saya tanam waluh sayur ya. Ini dari hasil dongkelan ini ya, dari biji ini kelihatan ya, batangnya lurus, ini besarnya sama gitu, merata. Nah, gini dia hasil dongkelan, karena di sini pernah ada juga bibit atau apa namanya bekas makan, saya buang di sini ya, dia tumbuh. Nah, ini saya ambil ya yang hidupnya gitu, karena ini hasil setekan juga ya, atau masih dongkelan. Ini yang bibit kelihatan udah mau menjalar. Pagi ini saya tidak nyiram kemarin, karena kemarin sore saya nyiramnya ya. Ini saya tanam tebar padat ya, artinya dia markisanya secara grouping, tidak satu pohon ya dalam satu lubangnya. Juga di sebelahnya kadang saya tanam pohon-pohon yang lainnya ya, ada pohon cabai, pohon tomat, pohon terong dan sebagainya ya. Nanti di yang ini sebagai grouping juga yang saya tanam nih, cabai juga. Nanti plastiknya dilepas ya kalau sudah mapan dia, dan juga nanti dipilih cabai yang paling dominan lah gitu ya, paling subur lah, dia dijadikan kelanjutannya sebagai tanaman buahnya. Nah, ini yang dari batang besar saya gabungkan di sini ya. Ini batangnya besar, saya stek ya. Belum ada yang saya okulasi di sini karena belum sempat ya pengerjaannya. Kesana banyak nih ya, sudah mulai bergerak ya, karena saya sambil bebenah lah ya, areanya saya rapikan. Yang tadinya banyak rumputnya, banyak plastiknya dan berangkal-berangkal lainnya, saya coba benahi ya, bagaimana keadaannya saja ya. Kalau lagi ada temannya ya ada temannya, ada anaknya bareng anak gitu, ada istri ya bareng istri mengerjakannya.
gitu ya. Seperti ini nih, alhamdulillah nih ada istri dan anak saya nih lagi bebenah nih. Katanya lagi panen apa ini, panen kunyit. Buat apa Kip kunyitnya Kip? Buat jamu apa buat masak ini Kip? Nanti ada di sana airnya banyak buat nyuci tuh, ada juga pakai ini nih kalau mau nyucinya tuh. Atau kali nggak dicuci nggak apa-apa, dia awet, malah nusuknya jangan kenceng-kenceng pada luka jadinya tuh. Dipatah aja, disemplek, jadi gampang. Hah? Biar utuh. Nah gitu kan. Tuh yang bonggol besarnya tuh buat jamu tuh. Yang mana yang buat jamu? Biasa buat jamu mah kalau nggak busuk. Nah ini nih ya, ini namanya apa? Empuknya. Nah yang kecil-kecilnya tuh buat bumbu masak dan buat ditanam lagi. Yang patah udahlah buat tanam lagi. Ada juga yang busuk karena udah lama ini, udah tertimbun rumput-rumput atau apa namanya, daun kering. Ini alhamdulillah lagi libur sekolah katanya, jadi bantu-bantu orang tuanya bilangnya. Nah ini di sebelahnya saya setup ya, ini nanya pohon cengek juga nih ada. Ini pohon cabai juga ada di sini ya. Ini pohon apa nih, pohon kelor. Nah ini dia, ini adalah pohon yang sedang menjalar ini, pohon kecipir dia nanti di sini ya. Ada siapkan jalarannya. Yang ini walu kolek ini, sengaja saya labu kuning ya, labu Halloween. Nah ini sengaja ada plastiknya yang gedean tuh, kalau mau diambil tuh nggak apa-apa. Sekarang mah udah rada mending, tadinya apa namanya semeraut banget ini, alhamdulillah ya. Walaupun ini kelihatannya masih kayak habis perang gitu ya, tapi sedikit demi sedikit udah dirapikan ya. Harap maklum ya, karena bekerjanya sendiri ya, kadang dibantu ada temennya nih. Seperti ini enak dibantu nih. Nah ini saya bikin para-paranya di sini karena ini nanti sambil berjalan ya istilahnya. Ini dia besar nanti pohonnya nih, udah mau menjalar nih, udah ada sulurnya nih. Nanti dia merambat nih ke atas nih, merambat gini ya. Kalau nggak ada rambatannya dia ke bawah nih, ketutup. Nah kalau tutup dia memang subur ya, tapi dia tidak bisa ini, di bawahnya itu nggak bisa dibersihkan ya, semeraut ya, nggak rapi. Nah makanya ini saya inisiatif, saya bikin jalaran seperti gini ya. Nanti dia adanya di atas gitu ya, di bawahnya saya bisa rapikan pelan-pelan ya. Saya bisa atur lagi, sampahnya saya buangin ya, daun keringnya saya buat kompos lah gitu ya, seperti itu. Nah seperti ini ada pohon markisa yang tumbuh ya. Ini apakah anakan, apakah bekas patahan, nanti bisa diambil ya kalau memang dia bagus. Nah ini ada yang sengaja saya rambatkan di pagar karena ini terlalu transparan seperti ini ya. Tapi kalau dari luar, dari dalam ini terlalu transparan ya. Sudah siapkan jalarannya, nanti bisa saya atur ya. Nah, ini pohon bayam, ada pohon cengek juga nih sini. Nah nanti dipanen aja yang bisa dipanennya gitu ya, karena kalau bayam itu dia kakak beradik juga, nanti bisalah digunting-gunting ya yang udah siap untuk dimasak. Nah di sini ada cabai keriting, ini ada terong bundar. Nah kurang bagus sepertinya terong bundarnya ya, yang sudah. Ini ada juga pohon kemangi. Nah sebagai ketahanan pangan juga ya, sambil markisa menunggu dia besar nih ya, makanya harus pintar-pintar ya. Saya inovasi lah dengan tambahan pohon-pohon lainnya yang bisa menambah ketahanan pangan untuk kebutuhan rumah tangga lah ya. Yang penting
di setiap posisi markisa ini dia tidak terganggu gitu ya. Nah, seperti ini ya, ini udah hampir jadi lah ya, udah 2/3% lah ya, dia sudah mulai saya rambatkan di sini deh. Nah, ini batangnya nggak patah nih, melengkung aja di sini. Saya pakai batang yang kuat di sini ya, dia pakai ini semacam fiber ya, jadi cuma melengkung aja. Nanti kalaupun dia tambah melengkung, bisa lah di tengahnya saya kasih support lagi ya gitu, nanti melihat perkembangannya saja gitu ya. Nah, ini sulur-sulurnya ini harus dibuang nih, jadi dia cepat berbunga, karena ini kan bukan sistem para-para ya, bukan sistem para-para, jadi memang harus rajin seperti ini, kita putus-putus aja nggak masalah. Nah, ini dia jadi cepat berbunga nih. Biasanya nih semut sebenarnya bantu penyerbukan juga. Ini dia nanti penyerbukan, dia langsung keluar buah, dia bunganya langsung berbuah nih, tidak pakai ini lagi. Kalau seperti ini tidak pakai lebah lagi. Nah, ini dia kuncup rapat begini, tapi udah dilakukan penyerbukan di sini ya, bisa dilihat ada semut. Nah, ini semut hitam dia. Kalau nggak terlalu banyak bagus sih semut hitam ya, tapi kalau kebanyakan jadi nggak bagus juga dia. Nah, ini gerombol di sini nih. Ini ngapain nih, bikin di sini nih, bikin markas di sini. Ini harus dipencar dia. Nah, harus dipencar. Kalau nggak dipencar dia gerombol aja, dia nggak kerja, dia tambah banyak aja dia. Nah, kalau seperti ini tadi dia aktif membantu penyerbukan nih, seperti ini nih. Nih, membantu penyerbukan dia. Kalau tadi itu tidur doang kerjaannya tuh, makan tidur. Nah, ini kan kalau seperti ini bisa jadi nih. Nah, udah bubar dia karena sarangnya udah saya ganggu. Nah, ini banyak ya seperti ini. Nanti ini prospeknya memang seperti ini, sistem jalaran tunggal saya pakai. Ini harus rajin dibuangin sulurnya, karena kalau nggak dibuangin dia akan mengikat satu sama lain. Nah, seperti ini dia ngikat ya, nanti airnya rapet, dia gelap. Nah, nih kalau di sulurnya diputus, dia nggak bisa ngikat lagi ya ujungnya nih. Nah, dia akan bergoyang-goyang deh, bergelayut ya. Nah, seperti ini nih ya. Nah, ini udah banyak. Ini bunganya kalau dihitung 1, 2, 3, di sini 3 ya. Nah, ini ada yang panjang gini, bisa berapa nih? 1, 2, 3 ada di sini. 1, 2, 3 sekalian ya, saya pelajari ini batangnya apa saja ya. Batangnya itu sebetulnya ada 3 unsur ya. Satunya batang utama, 2 batang sekunder, 3 batang tersier. Nah, saya lihat dari sini ya, nih. Ini batang utama ya, dari bonggolnya ini. Nah, satu batang ini sudah patah, yang ini ya patah tadinya. Kalau patah persis ini putus ya udah nggak bisa ya. Ini sebelum putus ini, karena ini ada kulitnya terkupas ya, saat saya saya taruh di para-para, dia bunyi patahan ya, letak seperti itu ya. Nah, langsung saya cari di mana patahannya. Nah, ini saya kasih gip dia. Nah, ini kasih ini kawat yang terisolasi ya, jadi dia nggak luka lagi, nggak berkarat ke badannya ini. Nah, ini dari cabang utamanya ya, masih batang primer. Ini putus ya karena nggak bagus, jadi tetap 1 batang. Kesini baru 2 batang nih.
2 batang. Ini batang sekunder. Nah, batang primernya masih cabang 2. Nah, ini batang sekunder, yang ini batang sekunder dia. Oke, batang sekunder timbullah dia batang tersiernya. Nah, ini batang tersiernya ya. Ini batang tersier. Nah, batang tersiernya inilah yang jadi buah. Ini jadi buah. Maksudnya jadi berbunga dulu ya, baru berbuah. Nah, ini dia. Ini jadi berbunga, sama ini berbunga. Tinggal diatur saja posisinya. Apa seperti itu ya. Ini juga sama, dari batang primer ada batang sekunder, di batang tersiernya lah ya, nih udah berbunga seperti itu. Yang ada sulurnya itu batang tersier dia. Nah, ini sulur nggak apa-apa, dibuang aja walaupun masih muda, jadi gampang mutusnya. Dia kalau ada angin jadi nggak menempel di sebelahnya gitu ya, di temennya ini, di sama-sama ini. Kalau dia bergabung ini jadi sumpek, dia bisa nggak jadi buah. Nah, ini tadi ya udah gini. Ini sebagai batang tegakannya ya, tiangnya saya pakai pohon ini nih, pohon sambung nyawa dia. Jadi saya nggak pakai beli pipa atau saya nggak pakai baja ringan. Nah, ini diganggu saja yang tadi sini biar semutnya menyebar aja dia. Kalau semutnya menyebar itu bagus ya, nanti dia ada di kelopak-kelopak seperti ini nih. Nah, kalau dia ada di kelopak bunga seperti aman, dia langsung bekerja sebagai petugas penyerbukan. Nah, ini ya, seperti ini, nanti langsung dia melakukan penyerbukan dia secara tidak langsung dia. Nah, selanjutnya ini juga masih ada yang masih progres nih ya, baru naik dia. Ini masih batang primer dia, karena gini ya, langsung dililit saja atau diikat. Nah, ini di sini ada semut nih. Dia kalau tempat gini ada semut nih. Semutnya dibikin buyar, dibuat dia tidak stuck di satu tempat, dia bikin sarang gitu ya. Nah, kalau ini yang sengaja sebagai contoh saja ya, di sini saya bikin para-para. Ini binatang yang cukup jahat ini ya, dia penggerek. Nah, ini penggerek nih dia. Ini penggerek batang ya. Nanti kalau dia diam di batang markisa, nanti dia kalau ini dia bikin bolong. Nah, ini saya treatment aja ya ini. Nah, tuh udah, karena ini dia bikin mati pohonnya. Udah saya kepung dia. Ini yang saya pakai sistem para-para. Saya cuma kasih contoh satu grup ini aja ya. Nah, gini. Nih, kalau sulurnya nggak diputus ya, sulur mudanya apapun yang deketi dia, yang kecil gitu, batang ranting kecil gitu, dia langsung ikat. Nah, seperti ini dia, sulurnya tuh dia ikat gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa, kita putus aja nanti. Nah, gitu ya. Kalau masih muda tuh gampang putusnya. Nah, diputus ya, jadi anginnya tuh mengalir gitu. Kalau enggak kan tertutup ya, karena dia permanen dia. Sedikit permanen boleh lah ya gitu ya. Tapi kalau kebanyakan yang permanen saling mengikat menutup gitu nggak bagus. Kalau ini bagus ya, dia mengikat tapi bagus karena ini renggang ya. Nih dia ikutin ini. Ini tadinya semeraut ya, nih dongkelan. Ini enggak dongkelan, udah tumbuh di sini, udah pernah berbuah. Jadi saya manfaatin, set up di sini. Saya set up sebagai para-para. Ini grouping ya, saya tanam grouping aja. Ada yang mulai
cepat besar ya dia ke atas. Ini sengaja dibikin buahnya nanti kakak beradik ya, karena kalau sudah mulai produksi buahnya nanti mulai saya buat jus kembali gitu ya, maksudnya ada pesanan. Khawatir kalau seperti biasa saja kehabisan bahan untuk buat jusnya. Kalau masih kecil seperti itu ya butuh banyak air, jadi saya ini ada kolam penampungan di sini ya. Ini karena saya agak jauh dari rumah di sini ya, maksudnya dari rumah saya gitu, jadi agak sayang juga kalau pasang listrik ya gitu ya, karena khawatir juga ya kalau taruhin pompa itu bisa hilang juga gitu ya pompanya. Paling kuat pompanya itu 3 bulan masih bisa dipakai, selanjutnya udah hilang pompanya gitu ya. Kalau ini air resapan aja saya pakai, cuma dari sana belum saya, karena di sebelahnya itu kali ya, belum saya bobok gitu ya. Nanti bisa lah kalau saya perlu gitu dikasih paralon gitu, terus dikasih kawat ram ya, agar nanti binatangnya gitu ya nggak kesini gitu ya, seperti ular kali ya, seperti itu dia nggak kesini kalau dikasih ram yang agak rapet gitu ya, ram kasar, ram sedang, ram halus. Nah seperti itu nanti dia sebagai rembesan, tapi rembesannya udah permanen gitu ya. Kalau ini kan rembesannya rembesan tanah, jadi paling ini kalau biasanya ini musim kering begini dapatlah 5 ember besar gini, 5 kali 20 ya 200 liter dapat lah ya gitu, buat nyiram setiap hari di sini gitu. Ini ada bibit-bibit juga ya, kemarin saya tanam bibit, ini nanti saya evaluasi lagi ya, ada masalah apa di sini kok kenapa dia gosong gitu ya, tadinya udah hidup normal. Apakah ada cacingnya, karena saya nggak kasih puradan juga sih kali ya, nggak ada cacingnya kali, lupa saya kasih puradan, udah tumbuh dia mati gitu ya, mungkin di bawahnya ada cacingnya. Tadi ada cacingnya di sini, kelihatan ada cacingnya nih, ini ada cacingnya tadi, bener ada cacing tuh, cacingnya tuh cacingnya ya, bener ada cacingnya nih. Saya nggak kasih puradan jadi pindahin aja situ lah, ada cacing dia makanya mati dia, karena cacing atau kalau cacing makan akarnya deh, akar mudanya. Kalau kiong itu pacet, dia makan batang mudanya, jadi gitu ya. Ini lagi sama ya, ini tadinya kan semeraut, rumput-rumput dan berangkal lainnya ya, sebagian udah saya bersihkan sampah-sampahnya. Nah ini belum saya pegang lagi nih, karena masih setup yang di tadi ya, yang di sana ya, masih setup yang di sana, saya sedikit-sedikit baru saya rapikan. Nah ini juga maksudnya sama, kalau saya liarkan ini dia biasanya liar juga bisa dia, maksudnya di bawah di tanah bisa nih pohon waluhnya, tapi saya proyeksikan dia ke atas aja lah ya. Nanti saya bikin para-para dia di atas, rapi di atas, mana ada buahnya diikat nanti agar dia tidak banyak bergerak gitu ya, takut layu. Jadi di bawahnya bisa saya rapikan seperti ini, nanti sambil berjalan saya rapikan. Nah ini pupuk-pupuknya nanti saya sebarkan aja di bawah pohonnya ya. Ini pupuk ayamnya, bekas kotoran ayam telur, ayam boiler dia, ayam daging, pedaging. Nah ini juga cukup bagus juga ya, cuma kelihatannya saya lihat gitu ya, yang bagus lagi pakai pupuk ayam petelur ya, selain kambing atau sapi atau kerbau ya, karena saya nggak punya kambing, nggak punya sapi, nggak punya kerbau juga, nggak punya ayam juga, yang maksudnya yang di sekitar sini pun jarang gitu ya. Kalau kerbau banyak ya, tapi kambing banyak, nanti bisa saya belilah ininya ya, pupuknya gitu, dan kotoran ayamnya juga. Nah ini udah mulai menjalar dia ya, ini pohon
kecipirnya nih. Ini sedikit ada variasi aja yang enggak hanya markisa, tapi tadi udah kebetulan udah dipanen ya, jadi kebagian enggak saya karena ada duluan tadi anak dan istri saya kesini. Oh ya, enggak kebagian saya tuh udah di duluan. Oke, enggak apa-apa ya, ini sebagai variasi aja ya. Ini enggak ada daun singkongnya tadi, ini ada daun apa namanya pun kelornya ya, kalau buat nyayur-nyayur bisa untuk ketahanan pangan juga. Karena kalau menunggu ini aja ya, markisa ini ya cukup lama ya, karena baru nanam ini udah hampir sebulan setengah dia ya. Pergerakannya ya cukup lambat karena betul-betul panas di sini ya. Dan saya belum variasikan dengan tadi ini pakai rumput-rumput kering bisa di atasnya ya, nanti buat penyejuk dia ya di bawahnya. Nah ini saya tebar padat aja di sini tanamannya ya. Ini ada pohon pare, ada pohon cengek, ada pohon terong. Nanti dia di sini aja saya kasih pembatas. Sedangkan yang ini markisanya ya, ini dari dongkelan ya. Nah ini baru bergerak nih, kelihatan ya di sininya udah mulai bersih, ada tunasnya dia glowing gitu ya. Nah itu berarti udah mulai bergerak. Ini sebagai bantu jalaran, karena nggak mungkin deh saya setiap hari setiap minggu mengikatin dia jalarannya ke situ ya. Nah kalau udah dikasih seperti ini nanti dia akan jalar sendiri mengarah ke atas dia gitu ya. Dia entah mana aja yang dia mampir gitu seperti ini. Nah kan dia ikat ya, tuh dia ikat. Kalau batang kecil gini nanti ke atas gini dia ikat kan, bisa kita selipkan di sini juga bisa. Nanti dia sulurnya keluar mengikat lagi yang lain. Nah ini daunnya sendiri dia ikat dia mana yang enak aja nih, ayo ke sana tuh gitu ngikatnya tuh. Kalau dibiarin ininya keriting dia keikat gitulah ya. Jadi lama-lama naik nih dia ke atas sendiri, tinggal saya proyeksikan kemana. Kalau ini arahnya dia ini dari sini dulu ya, saya review lagi. Kalau ini sebagai batang utamanya sini ya, pilarnya ini. Nah ini kasih lanjaran ini ya, saya nggak pakai ngikat lagi, nanti naik sini tambahin sini ya udah, dia naik ke sini, arahnya dia ke sana, nanti ke sini dia batang primer, di sini batang sekunder, nanti dia batang ya ada batang tersiernya, dia ada bunga-bunganya dia ke sini. Stop sampai sini batang primer saya gunting, nanti jepret saya gunting. Oke sampai sini dia proyeksinya. Nah ini yang sebelahnya. Oke dia naik ke atas, nanti di sini dia saya belokkan ke sini ya, arahkannya ke sini batang sekundernya. Kalau ini batang primer kalau gitu ini batang sekunder, nah tersiernya ke sini. Kalau yang ini nanti proyeksinya dia naik sendiri ke sini ya, karena udah ini saya kasih gini dia harus nurut nih. Jadi saya nggak harus ngajarin dia ikat lagi. Nah dia ke sini. Nanti baru dia batang primernya saya kesini kan, sekundernya. Sampai sini saya gunting dia batang sekundernya. Oke tersier terus yang ada buah. Nah gitu juga itu. Yang ini sama. Jadi ini ada 1, 2, 3, ada 3 jalaran. Kalaupun ini tengahnya ini saya nggak pakai sebagai jalaran apa namanya, jalaran paralel, nggak pakai seperti itu. Saya jalarannya pakai yang horizontal saja gitu ya, jalan horizontal. Jadi ini di sini tetap kena matahari ya, terbuka gitu. Yang di sini terbuka sama ya, di sini saja. Oke. Nah sini mentok lah dia, nanti di sini ada pengarah untuk ke sana dia. Jadi batang yang ini, pohon-pohon ini nggak nyerang ke sini dia. Nah ada batang sekunder di sini.
Ini ada contoh yang sudah sampai ke atas tuh ya. Nah nanti saya ke sana juga. Nah ini ada pohon besar di sini ya, pohon alpukat. Ini jenis Hawaii Marcus atau kendil ya. Dia pohonnya buahnya besar, bisa 1 kilo satunya ya, bulat dia. Nah ini dia cukup sampai sini aja rantingnya ya, enggak lebih, nanti enggak lebih lah ke sini, enggak nyebrang dia, karena nanti kalau habis panen saya pruning dia tetap segitu. Begitu juga nih dengan pohon mangganya ya, dia saya setup segini aja. Kalau pupuk ya dikasih pupuk ya, nanti dia biar tumbuh subur sehat gitu ya, dia berbunga, dia berbuah. Nanti habis berbuah saya pruning lagi. Dia segini aja, besarannya segini aja nih pohonnya. Nah ini kebetulan pohonnya pohon kombinasi nih mangganya. Nanti di sisi lain saya akan bahas tentang pohon mangganya secara khusus ya, karena ini mangganya sudah mangga apa namanya ya, sudah sebagai sampling lah ya, karena di sini satu pohonnya udah ada 5 jenis gitu ya. Nanti saya akan bahas secara khusus tentang pohon mangga. Mudah-mudahan banyak pemirsa yang ingin tahu bagaimana cara pohon mangga juga ya merawatnya. Nah ini seperti ini ya, saya tidak mengikat-ngikatnya lagi, tinggal diarahkan begini aja ya. Kalau dia bandel nanti kembalikan lagi, atau dia terlalu panjang, kalau perlu diikat. Karena kalau dia turun ke arah yang lain, dia merendah gitu ya, maksudnya dia turun enggak ke batang atas gini, dia akan lama stuck lagi, dia nunggu batang sekundernya tumbuh, nah baru ke sini barangkali seperti itu, jadi mengganggu. Nah ini memang sebelum dia mengganggu gitu ya, nanti ini arahin ke sini aja. Ini kalau perlu diikat, nah masukin ke sini, nah tuh udah dia ke sana, belok dia ke atas, nanti arahnya ke sini dia gitu ya, udah diproyeksikan seperti itu. Nah seperti ini kan ya, karena ini ada batang-batang kecil di sini nih, nah dia mengikat ke sini. Ini layu kah atau gimana nih, tapi kelihatannya sih subur. Saya udah kasih puradan kayak di sini kemarin ya, mestinya dia sehat gitu ya. Kalau ada kiong seperti ini ya, bekas makan kiong seperti itu. Nah ini yang udah sampai ke atas ya. Nah ini dari stekan besar yang batang besar, dia udah sehat, dia ke atas nih, nggak pakai bantu batang seperti itu ya, ranting-ranting seperti itu, dia udah naik ke atas. Karena di sini ada sisa-sisa bekas potongan ya, dari ranting itu dia langsung merambat. Nah ini nggak apa-apa lah ya, ada 2 atau 3 lah ya, maksimal 3 sebagai batang utamanya, batang primer atau batang pokok. Ini indukannya 2, ini 1 2 ya. Ini kebetulan ini 1 kesini dan naik ke atas, ini juga sama 1 tumbuh ya mungkin, atau sudah buang yang bawahnya gitu. Nah, jadi ada 2 nih. Oke, nanti dia diarahkan ke sana, nah gitu ya. Oke, saya mentok sana, batang sekundernya, tersiarnya ke sini, nanti tersiarnya ke sini. Oke, nanti di sini saya cut baru ya batang sekundernya. Kalau yang ini dia pohon pare, nanti ke sana dia keluar arahnya, karena pare kan enggak begitu enak dimakan langsung ya, jadi enggak apa-apa dia keluar. Kalau ini kan markisa, dia bisa dimakan langsung, khawatirnya terganggu gitu ya kalau dia keluar ya, tarik. Nah seperti ini dia, kita arahkan saja nih ke jalan yang benar seperti ini ya. Nah gini, dia nggak perlu diikat. Nah nanti dia naik sendiri seperti itu, tinggal kayak gini nih, diarahkan ke jalan yang benar aja nih. Nah gitu nih, nggak apa-apa nih, nggak perlu diikat. Nanti sulurnya kadang ikat sendiri karena udah disiapkan seperti itu. Ini alhamdulillah ya, udah dapat
area kerja lagi ya, karena ini berangkal-berangkalnya saya sudah angkatin ya, sampah-sampah seperti ini. Ini tanahnya tanah lumpur sini ya, udah saya nanti kombinasikan saja dengan apa namanya kompos atau bahan apa tuh sekam gitu, bekas kotoran ayam. Nah ini bisa dibuat media tanam ya, nanti di pot-pot atau pembibitan seperti itu. Sedangkan ini ya pohon lantoro memang harus dibuang, dia keras, nanti akarnya susah dimusnahkan lah ya kalau udah besar gitu ya. Mungkin ini saja yang dapat saya share pada sahabat perkebunan, pencinta tanaman markisa ya, gitu ya. Sekali lagi memang ini topiknya tanaman markisa ya, tapi kalau nunggu markisa saja mungkin agak lama gitu ya prosesnya ya. Jadi sambil berjalan ya saya variasikan dengan tanaman yang lain sebagai ketahanan pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan mohon maaf apabila dalam konten saya ini ya terlihat berantakan, karena masih dalam kondisi persiapan ya, pekerjaan rutin lah ya, karena saya sudah banyak waktu luangnya ya, nggak dikerja di perusahaan lagi ya. Ini aja yang saya akan apa namanya tekuni gitu ya. Terima kasih sudah mampir di channel saya, dan mohon dukungannya agar channel saya dapat berkembang dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.